Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada informasi menarik ini dari Fabrizio Romano terkait dengan pemain yang diincar oleh Manchester United. Setelah sekitar 2 pekan yang lalu ya, Fabrizio Romano mengatakan Liam Delap ini menjadi salah satu prioritas bagi Manchester United, striker muda saat ini yang membela Ipswich Town ya. Bahkan Fabrizio Romano menginformasikan perburuan untuk mendatangkan Liam Delap, artinya Manchester United ini ada di sana, dan Manchester United juga sangat serius memiliki saingan untuk mendatangkan Liam Delap ini. Dikabarkan Chelsea ya ini menjadi pesaing utama di sana. Laurie Whitwell dari The Athletic juga mengatakan bahwa untuk posisi striker, Liam Delap ini adalah target nomor 1 dari Manchester United. Manchester United sempat dikaitkan dengan nama-nama lain untuk posisi striker, tapi disebutkan bahwa memang Liam Delap ini yang memimpin daftar perburuan atau menjadi tempat teratas prioritas Manchester United untuk posisi striker, di samping nama-nama lain. Nah, informasi terbaru, ternyata bukan hanya Liam Delap yang menjadi prioritas bagi Manchester United. Matheus Cunha, sekali lagi, Matheus Cunha, pemain depan penyerang dari Wolves saat ini ya. Matheus Cunha yang berusia 25 tahun, ini disebutkan oleh Fabrizio Romano juga menjadi prioritas untuk lini serang Manchester United, dan bahkan Manchester United saat ini memimpin perburuan untuk mendatangkan Matheus Cunha. Negosiasi sedang berlanjut. Ada diskusi terkait dengan kesepakatan personal ya, karena ada situasi yang positif dan juga optimis terkait dengan kontak awal antara pihak Manchester United dengan Matheus Cunha. Oke, itu tadi yang disebutkan, dan Manchester United ditambahkan oleh Fabrizio Romano juga sangat mendorong ini untuk bisa mendatangkan Matheus Cunha dengan segera. Di 48 jam terakhir Manchester United ini memiliki kontak yang positif dengan agen dari Matheus Cunha. Situasi antara Ruben Amorim dan Matheus Cunha ini juga excellent. Ada koneksi yang luar biasa antara Manchester United, Ruben Amorim, dan juga Matheus Cunha. Wow, ini kabar yang menarik ya menurut gua. Karena nama Matheus Cunha ini juga sempat atau disebutkan ya dalam beberapa kesempatan menjadi pemain yang diincar juga oleh Manchester United. Ada situasi antara Matheus Cunha dengan Wolverhampton, di mana ada release clause ya di antara Matheus Cunha dan juga Wolves ini, yang kabarnya angka sekitar 60-an juta euro untuk release clause dari Matheus Cunha. Gua ingin melihat atau mencari kabar ini ya, release clause-nya ya sekitar 62,5 juta pounds, berarti sekitar 70 juta euro, 70 sampai 75 juta euro. Ini angka yang tinggi ya. Tapi kalau melihat kualitas yang dimiliki oleh Matheus Cunha, menurut gua ini juga kualitas yang bagus sih kalau melihat dari track record apa yang Matheus Cunha lakukan bersama dengan Wolves selama beberapa musim. Dia memperkuat Wolves dari tahun 2023, 59 penampilan, 26 gol bagi Wolverhampton Wanderers, dan menurut gua Matheus Cunha ini menjadi pemain yang sangat vital bagi perjalanan Wolves musim lalu dan juga musim ini, terutama Wolves yang bisa selamat ya dari ancaman degradasi. Matheus Cunha
bisa bermain di beberapa posisi, bisa bermain di ujung tombak, bisa juga bermain sebagai gelandang serang. Gua melihat Matheus Cunha ini memiliki intensitas gaya permainan yang juga tinggi. Dia cepat, dia memiliki teknis yang bagus. Kalau dari sisi permainan, menurut gua ya, dia menjadi salah satu opsi yang ideal bagi pilihan lini serang Manchester United. Kita tahu lini serang Manchester United ini kekurangan kualitas dengan pemain-pemain yang ada saat ini, sehingga sangat masuk akal dan memang harus sih menurut gue untuk menambah amunisi baru. Nah, ini bukan hanya terkait dengan posisi striker, juga termasuk posisi gelandang serang, dan Matheus Cunha gue pikir bisa memperkuat di dua posisi tersebut. Tadi gue sebutkan di awal ya, bahwa selain Matheus Cunha, Liam Delap juga menjadi target buruan teratas untuk posisi striker, juga termasuk di daerah lini serang Manchester United. Artinya dari yang gue tangkap, memang Manchester United ini bukan dari sumber-sumber tadi ya, sumber-sumber yang memang menurut gue kredibilitasnya sangat tinggi. Manchester United tidak mengincar hanya salah satunya, tapi Manchester United mengincar keduanya. Ini hal yang luar biasa menurut gue ya. Artinya memang prioritas musim depan betul-betul ada pada lini serang, dan tidak main-main Manchester United mengincar dua pemain, dan saat ini sudah jelas target buruan utamanya siapa. Belum ada jaminan apakah akan didatangkan atau tidak, tapi paling tidak nama itu sudah jelas. Nah, dari hal ini yang gue lihat ada dua. Nomor satu, bagaimana kalau seandainya kedua pemain ini datang? Ya, menurut gue ini merupakan situasi yang sangat positif bagi Manchester United. Matheus Cunha bisa bermain di dua posisi, atau termasuk juga gelandang serang, di mana saat ini opsi gelandang serang sangat tipis sekali. Manchester United terlalu bergantung misalnya dengan Alejandro Garnacho. Bisa dilihat dari beberapa pertandingan, Ruben Amorim selalu menurunkan Garnacho, walaupun kualitas dari pemain muda ini tidak bisa mengangkat ya kapasitas dari lini serang Manchester United. Kontribusinya langsung berupa gol maupun assist ini sangat kecil sekali. Walaupun dia mungkin menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya, memiliki kecepatan, keberanian penetrasi dan lain-lain, tapi pengambilan keputusan masih belum matang. Manchester United butuh kualitas dengan pengalaman yang lebih bagus, butuh kualitas yang lebih tajam lagi di lini serang. Matheus Cunha bisa menjadi solusi tersebut. Untuk Liam Delap ya, gue menilai idealnya Manchester United memiliki striker yang lebih berpengalaman lagi. Ini juga terkait dengan usia di sana, tapi ada kebijakan ya kan dari Ineos terkait dengan usia, untuk mendatangkan pemain dengan usia 26, 27 nampaknya bukan menjadi prioritas bagi Ineos, pun juga dengan harga yang tinggi. Striker premium, striker tajam, harganya tinggi, gajinya pun juga tinggi. Ineos memiliki strategi berbeda terkait dengan kebijakan finansial untuk pemain baru. Gua berharap Liam Delap tidak menanggung tanggung jawab sendirian sebagai penyerang Manchester United. Rasmus Højlund sudah membuktikan menurut gua dalam 2 musim, ketika pemain muda yang belum punya pengalaman di klub besar dengan tekanan dan harapan dan bahkan beban yang tinggi juga seperti di Manchester United, ini bukan situasi yang ideal. Sehingga menurut gua harapkan ya dia tidak sendirian menanggung beban ini. Ada pemain-pemain lain juga yang bersama dengan Liam Delap untuk di posisi striker ya, untuk sama-sama menanggung beban tersebut sebagai goal getter ataupun sebagai solusi untuk lini depan striker Manchester United. Balik lagi ke Matheus Cunha, ada sebuah pendapat dari Andy Mitten terkait dengan karakter Matheus Cunha ya. Apakah kualitas dari karakter Matheus Cunha ini dipertanyakan sedikit? Iya. Saya pernah berada di Wolves beberapa bulan yang lalu, dan saya akan mengatakan iya untuk hal tersebut. Saya mungkin juga akan mengatakan iya ketika Anda menanyakan kepada saya ya, apakah karakter Eric Cantona ini dipertanyakan sebelum dia datang ke Manchester United. Saya pikir Matheus Cunha ini merupakan pemain yang top terkait dengan situasi teknikal. Manchester United melihat ya ke beberapa pemain yang berbeda.
Tapi saat ini situasi ini masih belum pasti karena kebergantungan kepada kualifikasi Champions League untuk musim depan. Jadi ini bukan hanya tentang biaya transfer. Nah, ini juga menurut gue hal yang menarik ya, bahwa walaupun dikabarkan bahwa Manchester United ini berminat, sudah ada langkah jelas mendekati kubu dari Matheus Cunha, tapi ya Manchester United belum melakukan pembicaraan dengan Wolves, belum ada kabar sampai ke sana. Pun juga Liam Delap belum ada berbicara dengan Ipswich. Matheus Cunha ada release clause. Manchester United tahu harganya berapa. Dengan Ipswich pun juga demikian. Ada angka yang mungkin sudah diidentifikasi oleh Manchester United pun juga saingan dari Chelsea. Di mana nanti faktor finansial tentu sangat berpengaruh sekali. Dan ini dengan situasi yang sangat tipis ya, sangat ketat sekali situasi keuangan Manchester United. Champions League ini sangat berpengaruh. Karena misalnya Manchester United sudah bersepakat dengan Matheus Cunha, dengan pihak Matheus Cunha terkait dengan gaji, kemungkinan tampil di Eropa, yes atau tidak. Tapi Manchester United tidak bisa langsung bergerak leluasa untuk mendatangkan Matheus Cunha misalnya. Kualifikasi Liga Champions, yes atau tidak. Bisa juara Liga Europa League maksud gue ya, iya atau tidak. Kalau situasinya ternyata negatif, maka Manchester United harus mengandalkan faktor lain untuk bisa menambah kekurangan keuangan dari penjualan. Siapa yang akan dilepas? Rashford, Jadon Sancho, Anthony, berapa? Dan menurut gue dengan situasi saat ini, dan kalau melihat posisi yang didatangkan, Matheus Cunha gelandang serang, Liam Delap striker, maka pemain-pemain yang menghuni posisi tersebut saat ini sangat terbuka menurut gue untuk bisa dilepas ketika ada penawaran harga yang pas. Kobbie Mainoo misalnya, Garnacho tentu saja, Rasmus Højlund pun juga demikian. 3 pemain ini menurut gua ya tidak dalam posisi safe, tidak dalam posisi aman. Kalau ada tawaran dengan nilai bagus datang ke Manchester United, gua pikir mereka akan dilepas. Apalagi kalau Manchester United tidak bisa mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Situasi itu makin terbuka. Tapi balik lagi ya, ini merupakan kabar yang positif. Matheus Cunha dan juga Liam Delap. Bagaimana Sobat Football United? Matheus Cunha, Liam Delap, optimis ataukah pesimis terkait dengan 2 pemain ini kalau seandainya memang betul bisa didatangkan ya di Manchester United, karena kabar mengatakan bahwa Manchester United konkret ini meminati 2 pemain ini. Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.